saya baru akan bercerita sebuah kisah nyata yang saya alami sendiri. Dikala itu, saya sedang berdua dengan istri saya. Saya sedang berada di makam tersebut dalam kondisi sakit. Juga ada lagi satu buah kisah nyata yang sangat menarik. Beliau adalah asli juru kunci dari makam keramat Ki Tunggul Wulung. Beliau adalah Mbah Parmin. Besok maka kita akan sama-sama perdengarkan kesaksian dari Mbah Parmin, seorang juru kunci yang pernah mengalami sembuh atas sakitnya. Bahkan sakitnya itu tidak sekali tapi berulang kali, dan sosok karomah dari Kiai Tunggul Wulung ini menemui beliau, dan beliau disuruh sholat di masjid sekitar yang ada di dekat makam keramat ini. Beliau hanya disuruh sholat. Itu artinya apa? Masing-masing tergantung kita yang menyikapi. Kan tetapi petikan positifnya adalah bahwa makhluk selain dari manusia itu belum tentu semuanya menyesatkan. Belum tentu semuanya itu jahat. Seperti itu petikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh semuanya. Pada saat ini saya sedang berada di makam keramat Ki Tunggul Wulung. Mungkin masih terasa asing di telinga pemirsa semua. Ki Tunggul Wulung menurut sejarahnya adalah beliau seorang kiai yang sangat besar, tokoh agama, dan hingga saat ini masih menjadi misteri dan dipercaya memiliki karomah yang sangat besar. Maka tidak sedikit orang yang berbondong-bondong ke sini untuk mencari kepentingannya masing-masing. Nah, siapakah Kiai Tunggul Wulung? Mari kita sama-sama kuak sejarahnya menurut keterangan dari ahli kunci Mbah Parmin. Menurut sejarah yang diungkap oleh beliau, pohon ini adalah merupakan sebuah pesanggrahan dari Kiai Tunggul Wulung. Dan orang datang ke sini biasanya ada yang meminta didoakan atas kesembuhan dari sakit yang diderita. Ada juga yang meminta untuk didoakan untuk jabatan-jabatan tertentu, karena mungkin tempat tersebut dipercayai memiliki sebuah karomah yang begitu besar, sehingga dari hajat mereka banyak yang terkabul. Sehingga tidak sedikit orang yang nguri-nguri atau tetap menjaga melestarikan tempat tersebut. Di belakang saya ini adalah merupakan sebuah sungai. Konon menurut sejarah keterangan dari Mbah Parmin, seorang juru kunci, dulu Kiai Tunggul Wulung kerap naik perahu sampan. Karena dikala zaman itu belum ada kendaraan seperti sepeda motor ataupun sepeda ontel. Nah, dikala beliau sedang kelelahan, Kiai Tunggul Wulung banyak beristirahat di bawah pohon tersebut, dan pesan dari beliau ketika beliau wafat minta untuk dimakamkan di areal sekitar sini, yaitu lokasinya persis ada di hadapan saya. Dan ini merupakan salah satu tempat pesanggrahan beliau, dan makamnya ada di hadapan saya ini. Untuk sesaji kita dapat memeriksanya sendiri. Di sini banyak sekali terdapat bunga-bunga yang sangat wangi sekali, dan kita jumpai ada telur ayam kampung. Sudah tentu ini ada filosofinya. Dan sebelum saya melanjutkan, saya ingin meluruskan terlebih dahulu, karena semua seisi dunia ini adalah ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka jangan pernah kita menduakannya. Walaupun betapa kita sangat menghargai tempat-tempat keramat ataupun tempat yang terdapat sejarah maupun memiliki karomah yang sangat besar.
akan tetapi kita harus tetap mengagungkan bahwa atas apa yang terjadi itu adalah skenario dari Tuhan yang Maha Esa. Dan tiba-tiba saya itu tergugah ingin membersihkan sekitar areal pemakaman dari Ki Tunggul Wulung. Tanpa disadari, tanpa saya harus meminta, ternyata Tuhan Sang Semesta berangsur memberikan kesembuhan. Dulu saya sakit perut di sebelah kiri, di bagian bawah. Jadi pusar itu agak ke bawah di sebelah kiri itu mungkin kurang lebih sekitar 1 tahun. Entah itu menjadi rahasia Tuhan ataupun ini masih menjadi misteri. Ataukah secara diam-diam Eyang Tunggul Wulung ataupun para penunggu yang ada di sini mendoakan saya. Wallahu alam. Tapi alhamdulillah saya sembuh dari sakit yang saya derita. Tidak hanya itu, mengulas tentang kisah nyata, istri saya pun turut menjadi saksi. Saya pernah memiliki sebuah hajat. Saya bilang, Bu, nanti kalau hajat kita terkabul, nanti tempat tersebut kita belikan sapu ya. Saya bilang seperti itu. Dan saya tidak ada perencanaan sama sekali di rumah. Dan ketika saya habis membersihkan itu dalam posisi saya saya dan istri saya itu bercucuran, saya itu tiba-tiba ingin mengucapkan kalimat itu. Kalau orang Jawa bilang, itu menyebutnya dengan kalimat ujar atau memiliki nazar. Seperti itu. Dan benar saja, dalam kurun waktu yang sangat singkat, ternyata hajat saya itu terkabul. Yang menyangkut hajat saya memiliki sangkutan dengan adanya sebuah pekerjaan. Saya meminta buat para sedulur-sedulur di sana, jikalau ingin mendatangi tempat-tempat keramat, maka yang harus dilakukan adalah sebuah keikhlasan. Perkara nanti penunggu ataupun karomah yang ada di sekitar akan mendoakan kita, biarlah Tuhan Sang Semesta yang akan menjadi saksi. Dan sudah sepantasnya, sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya makhluk dari ciptaan Tuhan, maka akan kembali terhadapnya juga. Siapa itu? Tuhan Sang Semesta. Maka dari itu jangan pernah main-main menduakan Tuhan di dalam pemikiran maupun di dalam lubuk hati kita. Kita boleh saja menghargai dan kita harus mampu memfilter jika kita mendatangi tempat-tempat seperti itu ya, karena untuk merajut sebuah ikatan rasa terhadap penunggu yang ada di tempat-tempat keramat seperti ini. Jadi yang mungkin tadinya tidak kenal, kita bisa kenal. Yang tadinya kita sudah kenal, kita bisa saling akrab dengan penunggunya. Kan tetapi, jikalau kita melakukan satu perbuatan baik, entah kita membangun, entah kita itu melakukan selamatan, entah kita itu tabur bunga, entah kita itu menyapu, tak lain. Yang pertama untuk sambung rasa, yang kedua untuk memelihara, turut serta memelihara alam semesta agar bumi ini tampak terlihat lebih rapi. Juga orang berjalan nanti tidak takut dengan adanya binatang-binatang berbisa. Dan selebihnya maka kita harus menyerahkan terhadap Tuhan Sang Semesta. Oke, terima kasih buat para sahabat semua. Mudah-mudahan dari kisah saya ini dapat mengedukasi dan kesaksian kisah nyata dialami oleh Mbah Parmin selaku salah satu juru kunci makam keramat Eyang Tunggul Wulung, maka bisa kita perdengarkan kesaksiannya di episode berikutnya. Maka untuk para sahabat semua, semoga dari apa yang sudah saya paparkan ini akan memberikan kemanfaatan, akan dapat diambil saripatinya yang positif, tetap selalu mengagungkan nama Tuhan, pandai menata pikiran, di mana membedakan derajat Tuhan Sang Semesta
juga derajat dari makhluk ciptaannya, dan agar juga dari apa yang kita lakukan jikalau kita mendatangi tempat-tempat keramat seperti ini yang kita sangat menghormati sekali, sehingga tidak salah menempatkan pada niat. Oke, terima kasih sekali lagi buat para sedulur semua di sana. Salam Rahayu, salam cinta budaya.